sebenarnya ada masalah yang sangat krusial dan membuat saya pusing dan bukan hampir kayak udah saya putusin. Sebenarnya saya nggak mau lanjut lagi di sini. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi hari ini saya mau mengupdate kondisinya gudang saya. Sebenarnya ada masalah yang sangat krusial dan membuat saya pusing dan bukan hampir kayak udah saya putusin. Sebenarnya saya nggak mau lanjut lagi di sini gitu loh. Sebenarnya masalahnya apa? Yuk kita bahas sambil kita jalan ke sana. Nah, sebenarnya masalah yang paling parah itu di sini adalah airnya. Jadi setelah kita warehouse itu udah jadi dan sebenarnya udah kita pasangin akuarium dan segala macamnya, nanti teman-teman bisa lihat. Kita baru tahu air di sini itu nggak ada sama sekali. Jadi karena ini digali dikit-dikit terus semuanya keluar air, digali dikit-dikit keluar air dan nggak pernah habis. Kita pikir di sini airnya tuh banyak banget. Ternyata di sini sampai 200 meter itu digali nggak ada air. Karena kemarin sumur yang itu pas kita pasang 1 jaman udah tekor airnya. Walaupun parameternya bagus banget, pH-nya 7 dan TDS-nya masih cuma 100-an lebih. Jadi kapasitas itu tuh cuma 1-2 ton per hari. Itu pun kalau ada yang jaga di sini, malam-malam dia harus nyalain lagi. Paginya baru ngisi. Jadi tiap 12 jam sekali dia ngisi. Nah, akhirnya setelah pusing setengah mati, akhirnya kita ngitung karena kebutuhan air di sini itu sekitar 6-7 ton satu harinya kalau kita ganti 20%. Nggak bener-bener nggak bisa deh ininya. Jadi kita memutuskan untuk kayak mungkin kita akan beli mobil tangki air yang bisa ngambil air dari sumber lain baru kita bawa ke sini gitu. Tapi di luar itu kita udah akalin lagi satu, kita bikin sumur namanya sumur cincin. Nah, kita lihat sumurnya. Saya jujur juga belum lihat nih. Nah, ini tuh adalah si sumur cincin itu. Jadi ini tuh diameternya 1 meter. Ininya tuh 50 cm atau 1 meter lah. 50 cm kayaknya ini. Nah, per 1 meter ini itu bisa nampung sekitar 800 liter sebenarnya. Jadi kalau kita gali 1 ton, 10 meter, kita bisa dapat sekitar 8 ton air. Dan itu udah cukup banget untuk kita pakai. Nah, sekarang sumber airnya itu sekarang kita masih pakai itu, yang 2 ton per hari karena kita belum ada ikan juga. Tapi kalau udah ada ikan nggak akan masalah. Jadi saya buat ini dulu nih. Nah, nih lihat ya, kita lihat sumurnya ya. Ini agak primitif sih. Woi. Jatuh. Ini agak primitif sih. Woi. Jatuh. Anjing. Masuk. Hei. Woi. Masuk, woi. Dalam mana? Masuk ke dalam. Iya. Ambil lah. Suruh leman lah nanti. Hah? Saya kira bisa diinjek. Ini sumurnya adalah sumur cincin ya, tuh udah dibangun. Nah, ini tuh selalu ada airnya. Jadi setiap hari itu katanya si air ini tuh nyampe ke atas ya. Setiap hari nyampe atas, Man. Jadi ini 5 ton. 5 meter udahan ya. 5 meter setiap harinya tuh sampai ke atas dan airnya tuh bening. Gitu. Nah, ini proses pembuatannya sih, tapi kita belum tahu sih. Coba keluarin airnya, bisa? Nggak bisa? Nah, tuh keluar. Nah, tuh lihat tuh airnya. Nah, ini airnya yang masih baru digali hari ini ya, jadi masih agak kotor, keruh. Cuman katanya kalau dibiarin 1 hari itu udah sampai atas dan selalu bening gitu. Ini udah 5 meter? Ya, ini udah 5 meter, kita bakal gali sampai 10 meter. Intinya pada intinya air itu sekarang kita 3 ton per hari. Dari sana sama 10 ton nanti 8 ton dari sini. Jadi masalah air udah ke solve untungnya, dan tapi kita sekarang nggak tahu air ini bakal bagus atau enggak. Nanti airnya bakal saya cek ke lab. Kalau air yang situ udah pasti bagus. Ya, sekarang kita mau masuk ke daerah gudang ya. Sebenarnya ini ada, karena nggak beres-beres sih, semuanya berantakan, ada sampah dari sini di mana-mana. Cuman ya udahlah, kita coba kejar. Rencananya sih akhir tahun ya kita mau ya. Nah, kemarin itu gudang ini tuh sangat pengap dan sangat panas, tapi diakalin dengan menggunakan kipas ini nih. Jadi saya udah pasang di 6 titik
Dan puji Tuhannya sih udah nggak panas lagi, udah nggak pengap sama sekali. Di atasnya juga kita kan kasih lubang udara ya, 20 cm. Nah cuman ada minor gini, kayak ini tiba-tiba retak. Itu juga retak. Cuman nanti kita bersihin sih. Nah kalau air sih, sekarang posisinya tank ini udah penuh. Cuman airnya kalau dari air tanah ya masih keruh ya teman-teman. Nah ini masih keruh, bisa dilihat masih belum air yang bagus lah ya, gitu. Cuman setelah kita filter dengan filtrasi ini, pakai sen sama apa ya kemarin ya, lupa deh pokoknya. Pokoknya kita filter, dapat airnya sebening ini nih sekarang. Nah terus tadi kita coba untuk isi ke akuarium sedikit, masih agak butek karena mungkin akuarium masih kotor ya. Jauh banget. Masih butek. Cuma ya kalau kita bersihin secara pelan-pelan sekarang percuma karena di sini masih ada pengerjaan gitu loh. Nah sekarang posisinya akuarium ini udah pada mulai ditata dan mulai dibangun. Jadi ini sekarang posisinya kita hitung masing-masing ya, yang udah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener nggak? 8 yang mana ini ya? Ini 8. Terus ini yang di atas 7 udah selesai, yang di sana 10 udah selesai gitu. Yang di tengah-tengah sih belum ya. Udah sih, udah, tapi maksudnya baru beberapa. Nah ini tuh sistem listriknya udah dibagi jadi 3 jalur. Jadi nanti ada jalur yang buat lampu doang, ada jalur yang selalu nyala, contohnya pompa akuarium, aerator, heater mungkin. Nah ada satu lagi buat cadangannya. Nah ini juga jalur pipanya semua udah kita buat. Jadi masing-masing tong ini tuh dibagi menjadi 3. Jadi ini kan 4 tong jadi 1 semuanya. Habis itu di ujungnya kita bagi jadi 3. Jadi satu tangki ini buat jalur ini, jalur 1 begini lurus sampai 3 akuarium yang di tengah. Satu tangki lagi kita pakai yang di tengah situ sama jalur yang di ujung. Nah 2 tangki itu dipakai buat yang tengah ini sama itu. Jadi sistem tangkinya sih sederhana, sistem perairan sih sederhana banget. Kalau kita mau buat untuk satu akuarium ini, kita butuh 1 T, satu yang valve ini. Nah ujungnya kita tutup kayak gini. Jadi di setiap akuarium tuh ada 1 T, 1 valve, lurus terus 1 T, 1 valve, 1 T, 1 valve, semuanya akhirnya nanti masuk ke ini nih, ke sini. Jadi kan sumber air keluarnya di sini nih teman-teman. Nah ini nanti saya bagi 3 cabang, 1 untuk yang daerah sana, 1 untuk daerah sini, sama 1 untuk yang tengah gitu. Jadi ini sebenarnya udah tinggal dimasukin doang di cabang di sini. Terus semuanya udah bisa isi air dengan maksimal gini doang gitu. Nah kalau misalnya ini nanti kita pakainya tenaganya tenaga gravitasi, tapi ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi nggak tahu aliran airnya kenceng atau enggak. Tapi kalau misalnya nanti kita butuh pompa, kita akan pakai pompa pendukung. Nah pompanya itu saya nggak pasang otomatis supaya pompanya itu nggak cepet rusak. Jadi kalau benar-benar kita mau pakai baru kita colokin. Nah ini contoh aliran airnya. Posisinya ini tangkinya udah terisi setengah kali ya? Setengah ya mana? Coba nyalain man airnya. Kita becek-becek dikit ya. Tuh. Nah ini masih pakai selang yang murah. Jadinya masih suka kehimpit-kehimpit. Ada. Nah, airnya sih segini nih. Nah terus sekarang kita masih buat akuariumnya masing-masing, dibuat sama timnya Aquarium Custom Bee. Jadi ini udah prosesnya tengah-tengah ya, Om Beng ya. Di sini buatnya susah banget nih teman-teman, soalnya tempatnya sempit banget. Tapi tetap diusahain sama timnya dari Aquarium. Jadi pertama kali itu dicetak dulu kayak gini. Masih melakukan hal yang sama. Masih. Emang bisa beda. Jadi dicetak dulu, di stikerin supaya lemnya itu tidak melebihi si stiker ini ya. Itu jadi semuanya nanti rapi.
Nah, kali ini Om Reno, Om Beng ini ngebuat akuarium ini ngeborong secara besar-besaran. Ini ada 116 akuarium yang akan dibuat oleh tim mereka. Cuma sekarang karena keterbatasan dana kita baru buat berapa ya? No. 70 pertama mereka bantu kita. Walaupun medannya susah banget, kalau teman-teman ngelihat kayak di depan tuh mau masukin kaca juga nggak bisa ya, pakai mobil bisa jeblos. Mereka angkat manual kacanya ke sini. Jadi hari pertama sih pakai mobil, hari kedua mereka tidak beruntung dan jeblos. Jadi hari pertama mereka angkutin kaca pakai mobil, hari kedua begini nih teman-teman, dan angkutin manual lewat jalanan tadi ini. Nah makanya karena mereka kasihan, hari ini kita bikinin tanggulan bambunya, terus nanti kita kasih di situ. Puji Tuhannya sukses, moga-moga nanti seminggu ke depan udah bisa nih dilalui oleh mobil ya, gitu. Ngomong terakhir ya. Nah sekarang kita bahas dari segi akuarium ya. Kita selalu kalau di sini di tim Micred, tim RDC atau Hans itu selalu pakainya sama, ukurannya 120 kali 60 kali 50 ini. Tapi tinggi air nggak akan kita fullin. Nah yang menarik di sini adalah kalau saya akuariumnya saya custom lagi. Di sini kayak saya kasih pipa overflow nih. Kelihatan nggak tangan saya? Kelihatan. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba saya punya air yang mumpuni, saya bisa menggunakan sistem overflow. Jadi saya tinggal ngisi terus, saya tetesin, saya bisa langsung keluar airnya di situ gitu loh. Nah kalau di sini kita semuanya pakai background dasar putih, bawahnya putih, sampingnya putih. Tapi kalau teman-teman lihat, selain semuanya putih, belakangnya putih ini, di sela-selanya akuarium ini nggak saya stikerin. Tujuannya supaya masing-masing ikan itu dari tank 1 dan tank 2 itu bisa saling lihat. Nah ini penting banget untuk pelihara arwana, karena kalau misalnya ini akuariumnya saling bisa lihat ikannya, mereka akan lebih cepat adaptasi dibandingkan semuanya tuh ditutup gitu. Jadi seolah-olah mereka punya tank mat tapi di akuarium yang berbeda gitu. Nah sekarang kita langsung ke tanya sama Reno sama Billy ya, kalian juga udah kenal sama mereka kan. Kita mau nanya-nanya apa ya, kita mau nanya-nanya sebenarnya orderan ini kan sekarang pack banget nih. Kabarnya itu dari tempat saya. Jadi sebelum project saya ini udah ada lagi. Sebelumnya ada project lagi 32 akuarium ya. Nah terus habis itu project gue 70 akuarium. Habis ini mereka pun juga langsung terbang ke tempatnya RDC. Itu berapa akuarium tuh? No? Itu 29. 29. 30 sama yang 4 meter. 30. Iya. Nah terus habis itu sekarang pertanyaan terbesarnya adalah sebenarnya kalau teman-teman mau pesen akuarium itu bakal dapat jadwal di bulan apa sih? Paling enggak tuh kalau satu atau dua gitu paling saya usahain slip-slipin gitu kok. Slip-slipin ya. Saya slip-slipin. Tapi kalau project besar ngantrinya ya kurang sampai lebih nanti, akhir tahun. Ya mungkin akhir tahun. Akhir tahun? Iya. 3 bulan Nono itu? Iya. Soalnya kan habis dari sini kan ke Corona dulu nih kan. Terus balik lagi Iya. kemana? Ke bos lagi kan. Ya, Iya kan? kemungkinan. Iya. Terus masih ada pendingan tuh saya juga. Oh. Iya. Ya jadi teman-teman ya dengar sendirilah. Paling saya semuanya. slip-slipin kalau Nah, 1-2 gitu masih Paling bisa. 1-2 bisa diselip-selipin seperti biasa. Kalau mau kontak Ya, bisa kontak di sini. Itu aja nunggu lah gitu. Ya kan. asal mau nunggu, asal mau sabar, jangan diburu-buru. Soalnya tempat gue ini susah nih buatnya, tau nggak? Nah gitu aja sih sebenarnya update-nya. Masih berantakan banget ya teman-teman. Sorry banget kita behind schedule karena sambil bangun ini kita juga masih pergi sana sini. Dan gitu. Ya dan yang paling parah itu ketemu banyak masalah itu adalah yang terutama adalah air. Karena kalau misalnya kita pelihara ikan, kita nggak pelihara air kita, ya udah pasti ikannya mati gitu loh. Nah tapi di sini ada kabar gembira. Jadi di sela-sela got ini, itu bukan got, siapa yang ngomongnya? Parit. Sela-sela parit, sama aja dong got. Iya. Di sela-sela air ini, itu tuh ikan pada hidup dengan sangat baik dan banyak udang juga. Dan ini adalah salah satu yang saya mau coba, mau inovasi. Di sini tadi saya ketemu anakan gabus. Kita bawa keluar ya supaya bisa kelihatan. Nih. Jadi ini kan makanan ikan arwana yang paling bagus ya sebenarnya, ikan ya, ikan hidup.
Dan di sini udah pasti nggak kotor nih teman-teman. Tuh segitu banyak, kelihatan nggak? Nah nanti yang saya ingin lakukan adalah sebenarnya si parit ini semua saya bentengin dengan bambu dulu sementara, atau dengan menggunakan batu kali, dan saya memang akan mengisi ini dengan gabus gitu. Mungkin indukan gabus beberapa, dan setiap berapa saat tuh saya ingin panen anaknya sebenarnya. Dan kalau misalnya cukup bisa untuk dipakai buat pakan anakan ikan yang ada di sini. Karena sekarang proyek gedung ini hanyalah untuk grooming doang. Tapi nanti ke depannya di sebelah sana itu saya ingin buat proyek untuk pembesaran. Makanya setelah 1 bulan bergumul masalah air dan segala macam, ya sebenarnya proyek yang pembesaran sama ini tuh hampir terancam nggak jadi, karena airnya cuman DB-nya cuma 2 ton per hari gitu. Cuman ada kabar gembiranya setelah melakukan geolistrik lebih lanjut, di tanah ini ada air yang pokoknya dalam banget deh. Jadi doain saya teman-teman, doain saya project ini tuh nge-groomingnya berjalan dengan baik sehingga saya mendapatkan dana lebih untuk mengebor air lebih dalam. Gitu aja sih update-nya hari ini. Terima kasih udah terus support Micred, udah terus support timnya RDC dan Res Aquatic, udah nonton kita. Karena tanpa kalian kita nggak bakal bisa semaju ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan sebentar lagi banget kita bakal adain giveaway gede-gedean. Karena masing-masing dari Tres dan Micred akan mencapai 25.000 subscriber, dan kita akan bagi-bagi super red. Nah super rednya kayak apa? Ditunggu terus. Jangan di skip Instagram story dari Micred dan Res Aquatic. Sampai jumpa di episode berikutnya.